Cerita dengan MC Super Hoki ini dimulai dengan diperlihatkannya MC culun kita yang tiba-tiba saja bertemu dengan seorang wanita KW di sekolahnya. Tapi jika menurut kalian pertemuan ini seperti pada anime-anime lainnya yang ujung-ujungnya bakal dikewer-kewer secara brutal? Ya, enggak bang, sumpah anime apa yang lo tonton cu? What the hell, boy? Justru kebalikannya ya para penonton, sang wanita KW yang melihat kemunculan MC kita di hadapan brut-brutnya di sini, sang wanita KW tersebut pun langsung melabrak MC kita sembari berkata, いい私たちのことクラスのみんなに言ったら殺すから。クラスメイトと結婚した。しかも学校一苦手な天敵のような女子とである。 Ya ternyata di awal cerita udah nikah aja bejir. Aduh, bau-bau bakal nyesek lagi jiwa jomblo aing ini kayaknya. Oh ya, nama MC kita ini adalah bernama Saito ya teman-teman, dan istrinya ini bernama Akane. Tapi seperti apa yang kita lihat di awal tadi, hubungan Akane dan Saito ini tidaklah akur seperti pasangan-pasangan pada anime romance lainnya, yang mana setiap kali mereka bertemu pasti aja ini dua bocah gelut melulu. Tapi ini ya, di tengah-tengah Akane dan Saito yang tengah gelut, tiba-tiba saja muncullah もうあかねってばそのくらいにしときなよ。サイトくん泣いちゃうよ。ひまり。 Yap, betul, muncullah brut-brut berambut blonde bernama Himari. Hah? Apa? Kenapa ada loli gabang? Kamu ini ya anak muda yang tentu ada dong cuy. 兄くんたちまた喧嘩してるの？喧嘩じゃない。 Yap, loli super kawaii dan tentunya calon culikan aing ini bernama Sisei. Sedikit pengenalan aja ya tentang mereka berdua. Jadi wanita brut-brut penggoda Johnny ini adalah sahabat dari Saito dan juga Akane. Sedangkan loli wangi tenan ini merupakan entah adik kandung Saito atau apa gitu ya, aing juga gak mikirin. Pokoknya pengen aing karungin lah. Jika kalian penasaran apa yang membuat Akane begitu membenci Saito meskipun Saito ini merupakan suaminya sendiri sih, Akane juga nggak paham sebenarnya cu. Pokoknya entah mengapa ketika Akane melihat muka Saito ini membuat darah tinggi Akane naik, kekesalan Akane auto membara, dan di mata Akane pun Saito sudah seperti kecoa. スリッパの裏で叩き潰したくなるとしか。生理的に無理ってことだな。ありがとう。 Oh iya, jika kalian penasaran kenapa Saito bisa menikah dengan Akane, jadi begini ceritanya anak muda. Itu semua bermula ketika Saito tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari sang kakek. Saito, 今から時間あるか？なくてもいい。ちょっとお茶しようじゃないか。悪いがじいさんとデートする趣味はない。 Sedikit info aja mengenai Saito. Jadi culun-culun begini juga, Saito ini merupakan anak dari seorang pemimpin perusahaan tersohor ya yang ada di Jepang, dan pemimpin sekaligus pendiri dari perusahaan yang bernama Hojo Group itu adalah kakeknya sendiri. テク企業へと生まれ変わらせた。60を超えた今なお再起は衰えず、自ら陣頭に立って事業を進めている。 Yang oleh sebab itu kita semua tidak heran lah ya dikala sang kakek meminta Saito untuk menemuinya. Tak peduli jawaban Saito tidak ataupun menolak, sang kakek akan menurunkan seluruh anak buahnya untuk menjemput Saito. よくわかってるな。そして利口なお前ならじいちゃんの命令に逆らえないこともわかってるな。悪役みたいなセリフで孫を脅すやつがいるか。ここにいる。さっさと車に乗れ。 Awalnya sih Saito juga bingung gitu kan, ini kakeknya itu mau ngomongin soal apa, sampai-sampai harus menurunkan semua pengawalnya untuk menjemput dirinya. Dan kebingungan Saito semakin menjadi ketika dirinya tengah menunggu kehadiran sang kakek, tiba-tiba saja muncullah なんであんたがここにいるのよ。じいちゃんに呼ばれたからだが、お前は。 Iya, tiba-tiba saja muncullah Akane di hadapan Saito. Yang katanya sih Akane ini juga diundang ya oleh neneknya sendiri. Makin bingung lah cuy ini si Saito. Sampai kebingungan Saito itu berubah menjadi serangan jantung brutal ketika kakek Saito dan juga nenek dari Akane mengatakan, 俺たちはどうしてここに呼ばれた？結婚しなさい。は？
今結婚しろと聞こえた気がしたんだが何の隠喩だ。いや不調か。俺は何らかの暗号を受け取ったのか。 Wah, sok brutal cuy. Ini Saito ketika kakek dan nenek mereka ini meminta untuk menikahkan dirinya dengan Akane. Secara kan seperti yang kita tahu, hubungan Saito dan Akane ini gelut melulu gitu kan ketika mereka bertemu. Ini gak ada angin, gak ada hujan, adanya cuman brut-brut Himari. Di sini tiba-tiba saja mereka diminta untuk menikah oleh kakek dan nenek mereka. Ya, alasan sang kakek serta nenek ini menjodohkan cucunya tersebut adalah karena ketika mereka masih muda dulu, sebenarnya hubungan kakek nenek ini tidak jauh ya dengan hubungan Saito dan Akane yang selalu gelut terus ketika mereka bertemu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun sadar bahwa di balik mereka yang selalu gelut tersebut tersembunyi sebuah cinta tulus yang terikat dengan takdir. Cot lah, cinta tulus sat. Tapi ya apa daya gitu kan, ketika mereka menyadari perasaan mereka masing-masing, mereka berdua sudah memiliki keluarga sendiri. Namun setelah istri dari kakek Saito meninggal dan suami dari nenek Akane pun pergi ke isekai, mereka berdua pun pada akhirnya mulai menjalin hubungan cinta mereka yang sempat tertunda tersebut. Nah, dikarenakan mereka tidak ingin cucu mereka merasakan yang sama dengan mereka berdua, maka sang kakek dan nenek ini pun tanpa pikir panjang langsung menikahkan cucu mereka saat ini juga. あかね、おばあちゃんのために結婚してくれるわよね。 Yang tentunya keputusan kakek nenek ini langsung ditolak dong oleh Akane dan juga Saito. Namun dikarenakan bagi sang kakek penolakan itu tidak bisa diterima, maka sang kakek pun mengancam Saito jika Saito tidak ingin menikah dengan Akane saat ini juga, maka sang kakek akan mewariskan seluruh perusahaannya kepada seekor inu jalanan tanpa menyisakan sepeser pun untuk Saito itu sendiri. Saito, お前がどうしても結婚しないのなら、北条グループはあの犬に継がせる。 Sedangkan Akane di sini sang nenek membisikkan sesuatu yang Aing juga nggak tahu apa ya, bejir, mungkin seperti ini kali cu. Akane, ojon Saito itu gede loh. Ya intinya untuk sekarang Aing juga nggak tahu lah apa yang dibisikkan oleh sang nenek kepada Akane. Tapi yang pasti setelah sang nenek membisikkan sesuatu kepada Akane, mimik muka Akane ini seketika berubah drastis. Nah, setelah mengatakan tujuannya dan juga ancamannya, sang kakek pun akan menunggu jawaban dari mereka berdua selama 3 hari ke depan. 返事は3日後だ。 Akane yang sadar bahwa dirinya kini terancam akan menikah dengan pria yang paling ia benci di hidupnya. Tentu dong di sini Akane benar-benar merasa galau brutal. Dan seperti ciwi-ciwi pada umumnya, Akane pun langsung curhat lah ya kepada Himari dengan mengatakan, "Himari, jika kamu dinikahkan dengan seorang pria oleh keluargamu, gimana? Apakah kamu akan menerimanya?" Himari yang mendengar perkataan Akane tentu dong dengan tegas menjawab bahwa ia pastinya akan langsung menolak perjodohan tersebut. Karena ternyata Himari brut-brut ini sudah memiliki seseorang yang ia cintai ya para penonton. でもまあ、私なら断るかな。どうして？私、好きな人いるからさ。その人以外とは結婚したくないよ。 Ya, di sini sih Himari bilang ke Akane bahwa ia masih merahasiakan siapa pria yang ia cintai tersebut ya teman-teman. Tapi gak usah dirahasiakan juga, Aing udah tahu cu pasti Saito gitu kan, bejir lah. Kapan ya Aing jadi MC di anime harem? BTW subtitlenya pengertian banget ya teman-teman. Baba Boy. Plus di sini juga Akane takut jika ia menerima perjodohan tersebut, dirinya akan dikewer-kewer secara brutal dan ugal-ugalan ya oleh Saito. Tapi maksudnya itu Himari yang mendengar perkataan Akane tentang perkewer-keweran sih justru tidak menyangkal sama sekali ya akan hal tersebut. Karena toh wajar juga gitu kan jika pasangan suami istri akan melakukan perkewer-keweran setiap harinya. Bahkan jika bisa punya 100 bayi malahan cu. Wih, kalau istri Aing spek Himari sih jangankan 100 Kang, 1000 pun Aing sanggupin cu. Mau bikin kabupaten barukah abangku?
いけるいける、5つ後なら20回。私はそんなタフじゃないわ。茜の話なの？私の話じゃないわ。 Sedangkan di sisi Saito boro-boro bejir mikirin perkewer-keweran, di sini Saito udah panik duluan ya, karena jika ia menolak permintaan sang kakek, maka ia tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun dan hidupnya akan menjadi gelandangan lah. Tapi kalau ia menerima permintaan sang kakek, entah bagaimana nasib si kecil mungil Saito jika harus menikah dengan Akane yang mungkin ingin punya 100 dedek bayi. Namun untungnya di sini ada sang loli Sise yang selalu mensupport dan duduk di pangkuan Saito. Oh my god. FBI tangkap MC ini. Ya, pokoknya di sini sang loli mengatakan tak peduli jika Saito nanti menolak permintaan sang kakek dan menjadi gembel, Sise akan selalu ada di sisi Saito dan menerima Saito apa adanya kok yang makadar itu. 兄くんの人生が茨の道になるとしても、シセはずっと兄くんの味方。頼ってくれていい。ありがとう、シセ。 Tak terasa 3 hari pun berlalu dan setelah curhat sana sini serta indahnya berut-berut milik Himari, maka jawaban mereka berdua pun adalah Baba Bowie. 俺は結婚します。 Wah, mendengar jawaban dari kedua cucu mereka, tentu dong seketika membuat kakek dan nenek ini sangat bahagia luar biasa. Bahkan saking bahagianya, di sini sang kakek pun sudah menyiapkan rumah untuk mereka tinggal, beserta barang-barang mereka ya teman-teman. いるだろう。新居もとっくに用意した。何？新築だ。お前たちの愛の巣として建てた。 せめて家に Dan sang nenek juga sudah menyiapkan berkas KUA untuk meresmikan pernikahan mereka berdua. Ya pokoknya tugas Saito dan Akane ini cuman bikin dedek bayi doang lah. Ya awalnya sih Akane ini takut banget ya jikalau Saito tiba-tiba saja mengkewer-kewernya secara brutal dan juga ugal-ugalan. Apalagi ketika Akane tahu bahwa kasur yang ada di kamarnya tersebut cuman ada 1 kasur doang. するの？は？するんでしょ？何をだ？私が泣いてもわめいても構わず自分の欲望のままにするんでしょ？学校には行けないくらい一晩中。だから何の話だ？エッチなことに決まって。 Wah, Akane yang tidak ingin adanya perkewer-keweran membuat Akane seketika langsung menjaga jarak dengan Saito awalnya. Tapi setelah adanya kejadian seperti ini, 私はそんなバカじゃ。ありが。なんでもないわ。 lalu Akane yang kelaparan dan malu-malu kucing meminta makanan kepada Saito seperti ini. 夫婦じゃなくても飯ぐらい一緒に食べるだろう。じゃなくても私を食べる。今すぐ皮を剥いて丸裸にする。どんな空耳だよ。するぞ。人に懐かないタイプの野良猫か。 Ya, aing nggak tahu bajir pikiran si Akane ini cuma perkewer-keweran doang, tapi tidak buruk juga sih. Stop it. Get some help. Hingga pada puncaknya, Akane yang harus dengan terpaksa untuk obok buarang bersama Saito di satu kasur yang sama. Awalnya sih di sini mereka berdua nampak agak canggung ya mengenai hubungan mereka, tapi kecanggungan itu berubah menjadi ketegangan ketika Saito tiba-tiba saja nyeletuk. Gimana ya jika kakek dan nenek kita tiba-tiba saja langsung minta anak dari kita? Walau mendengar kata-kata anak seketika membuat Akane menjadi panik dan terjadilah. Ya kira-kira begitulah malam pertama yang mereka berdua lewati sebagai pengantin baru. Sebenarnya ya agak disayangkan sih si Ojun tidak beraksi. Dan kini kita beralih ke masa sekarang yang dimana Akane yang meminta kepada Saito untuk terus merahasiakan pernikahan mereka berdua. Bahkan jika perlu agar Saito ini tidak membocorkan rahasia mereka, di sini Akane akan meletakkan chip yang akan meledak dalam radius 1 km jikalau Saito sampai membocorkan rahasia mereka tersebut. And ya, kisah pernikahan Saito bersama gadis yang paling ia benci sekaligus lemah iman ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Aing penasaran cu, kalau memang benar Himari menyukai Saito,
Apakah nanti akan ada enter-enteran antara brut-brut, Kang? Jadi mari kita tunggu saja di episode 2-nya di minggu depan nanti ya abangku. Slebe. But what the hell, boy?